Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Dia Suryanti dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan membahas mengenai radioterapi. Yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai radioterapi eksternal, radioterapi internal, QA, QC, dan TPS. Apa sih radioterapi itu? Radioterapi atau disebut juga dengan terapi radiasi, yaitu terapi yang menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif. Radioterapi merupakan suatu jenis pengobatan yang menggunakan atau memanfaatkan sinar pengion, seperti sinar X dan sinar gamma, dan juga partikel lain seperti neutron, proton, untuk mematikan sel-sel kanker tanpa akibat fatal pada jaringan sehat di sekitarnya. Terapi radiasi ini bertujuan untuk menghancurkan jaringan kanker, paling tidak untuk mengurangi ukurannya atau menghilangkan gejala dan gangguan yang menyertainya. Terkadang malah digunakan untuk pencegahan atau profilaktik. Radiasi ini menghancurkan material genetik sel sehingga tidak dapat membelah dan tumbuh lagi. Secara umum, radioterapi itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu radiasi eksternal dan juga radiasi internal. Radiasi eksternal yaitu jenis radioterapi dengan peralatan pemancar berkas radiasi berada pada jarak tertentu di luar tubuh manusia. Salah satu metode radiasi eksternal yaitu teleterapi kobalt 60 dan juga linek. Sedangkan radioterapi internal berarti suatu bahan radioaktif ditanam selama beberapa waktu untuk membunuh sel kankernya. Salah satu metode radioterapi internal yang sering digunakan yaitu brahiterapi. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu teleterapi kobalt 60, linek, brahiterapi, serta QA, QC, dan juga TPS-nya. Yang pertama yaitu tentang teleterapi. Teleterapi merupakan terapi radiasi yang menggunakan sumber radiasi yang berada pada jarak tertentu dari tubuh. Umumnya, pemberian radiasi pada teleterapi ini dilakukan dalam beberapa fraksi dalam suatu periode, dengan selang waktu tertentu antar fraksi. Nah, untuk mendapatkan efek terapi yang maksimum pada jaringan ganas dan juga efek yang minimum pada jaringan normal. Sarana teleterapi yang umum digunakan antara lain ada tiga. Yang pertama, pesawat sinar X. Pesawat sinar X seperti akselerator linier atau linek dan juga betatron. Yang kedua, ada pesawat radiasi pengion seperti pesawat kobalt 60 dan juga cesium 137. Yang ketiga, ada generator berkas partikel berat seperti pesawat neutron dan pion. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan terapi antara lain, yang pertama, jenis dan energi radiasi yang digunakan. Yang kedua, data letak dan dimensi jaringan yang dirusak. Yang ketiga, keluaran pesawat. Yang keempat, ada luas lapangan dan arah penyinaran. Dan yang kelima, penentuan SSD. Dalam kebanyakan kasus, jarak penyinaran berada pada rentang antara 30 cm sampai dengan 150 cm. Pesawat terapi yang digunakan dapat berupa pesawat sinar X, pemercepat elektron atau linek, dan juga pesawat teleterapi kobalt 60. Nah, untuk pesawat teleterapi kobalt 60 menggunakan sumber radioisotop
kobalt 60 atau CO60 yang dihasilkan dengan reaktor nuklir melalui penangkapan neutron oleh inti kobalt 59. Inti kobalt 59 ini akan meluruh dan menghasilkan dua sinar gamma dengan energi masing-masing 1,17 MeV dan juga 1,33 MeV. Rata-rata energinya sebesar 1,25 MeV. Untuk keperluan teleterapi isotop kobalt 60 diproduksi dalam bentuk Valence silinder dengan diameter antara 0,5 cm sampai dengan 2 cm. Nah, ini merupakan sistem penyinaran dari kobalt 60. Untuk prinsip kerja dari pesawat kobalt 60 sendiri yaitu pesawat ini menggunakan sumber radiasi kobalt 60 yang memancarkan sinar gamma secara terus-menerus. Sumber atau heat source kobalt 60 berada pada genre yang dapat diukur penyudutannya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Pesawat ini dilengkapi dengan lamo kolimator dan fiber optik yang berfungsi untuk menempatkan titik sentral dari luas lapangan penyinaran, mengatur jarak sumber ke objek dengan mengubah ketinggian meja. Saat melakukan penyinaran, sumber radiasi kobalt 60 akan bergerak keluar dari heat source. Dalam keadaan off, sumber radiasi kobalt 60 berada di dalam heat source. Karena sumber radiasi ini sering mengalami pergerakan, maka perlu dilakukan pengecekan skala berkala agar kestabilan output radiasi tetap terjaga dan sebagai salah satu fungsi kendali mutu dan jaminan kualitas. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan perencanaan terapi tumor dengan menggunakan pesawat telegamma terapi yang bersumber kobalt 60 dengan teknik penyinaran SSD atau jarak sumber dari permukaan jaringan. Pada teknik penyinaran SSD, standar kedudukan sumber terhadap permukaan kulit pasien dipertahankan selalu tetap. Untuk mencapai hal tersebut, maka kedudukan pasien harus digeser. Penyinaran dengan teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan satu medan radiasi atau beberapa medan radiasi. Nah, ini merupakan gambaran umum tentang sistem perencanaan dan pelaksanaan perlakuan terapi atau treatment planning system yang dilakukan di unit radioterapi. Pada tahapan awal yang dikerjakan oleh pekerja radiasi di unit radioterapi dalam membuat perencanaan adalah mempersiapkan data keluaran pesawat seperti data tentang laju dosis keluaran pesawat. Data ini dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom Nasional dengan memperhatikan waktu peluruan yang dimiliki oleh unsur radioaktif kobalt 60 dan juga data presentase dosis kedalaman atau PDD. Data PDD yang digunakan rumah sakit berdasarkan hasil kalibrasi dari Badan Tenaga Atom Nasional. Dengan memperhatikan data tadi, maka berdasarkan informasi yang diperoleh dapat dilakukan tahapan perencanaan yang meliputi yang pertama, penentuan teknik penyinaran. Meskipun terdapat beberapa metode penyinaran, namun yang secara umum digunakan di rumah sakit yaitu dengan menggunakan metode penyinaran teknik SSD kontan. Dengan teknik ini, jarak antara permukaan kulit pasien dengan sumber radiasinya selalu dibuat konstan dengan standar 80 cm. Yang kedua, perhitungan waktu penyinaran. Berdasarkan data dosis dan data posisi tumor, selanjutnya dilakukan perhitungan waktu untuk sekali penyinaran. Yang ketiga yaitu pembuatan jadwal penyinaran. Secara umum, dosis yang diberikan dalam setiap penyinaran adalah sebesar 200 cm. Bila dosis total yang diberikan pada tumor adalah 5000 cm, maka dibuat jadwal penyinaran untuk dosis 200 cm dengan 5 fraksi per minggu, sehingga dosis totalnya yaitu 5000 cm dilakukan penyinaran selama 5 minggu atau 25 fraksi. Selanjutnya ada LINAC atau Linear Accelerator.
Pesawat Linek menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi untuk mempercepat partikel bermuatan seperti elektron, sehingga menghasilkan energi yang diarahkan pada sebuah tabung linear. Elektron tinggi yang menghasilkan dapat digunakan langsung untuk terapi tumor dekat permukaan ataupun diarahkan ke suatu target untuk menghasilkan suatu sinar X megavolt yang digunakan untuk terapi tumor pada kedalaman tinggi. Untuk menghasilkan berkas foton sinar X, maka berkas elektron berenergi tinggi tersebut dilewatkan pada sebuah target yang terbuat dari logam berat yang tipis sehingga terjadi interaksi Bremsstrahlung. Bremsstrahlung adalah sinar X yang terpancar bila mana suatu elektron dengan kecepatan tinggi melintas dekat dengan suatu nukleus atau inti atom, maka gaya tarik kolom yang kuat menyebabkan elektron menyeimbang secara tajam dari lintasan awalnya. Pada Linek modern terdapat 6 bagian penyusun alat penting, di antaranya yang pertama ada sistem injeksi atau injection system. Yang kedua ada sistem daya generasi radiofrekuensi atau radiofrekuensi power generation system. Yang ketiga ada akselerator atau accelerating waveguide. Yang keempat ada sistem auxiliary. Yang kelima ada sistem beam transport. Yang keenam ada kolimator paparan atau beam collimation, dan juga sistem pengawasan atau monitoring system. Selanjutnya ada prinsip kerja Linek. Linek dipakai untuk mempercepat partikel bermuatan positif seperti proton. Namun, sekarang Linek dapat juga digunakan untuk partikel negatif seperti elektron. Dalam hal ini, elektron yang dipercepat mampu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yang energinya sebesar 2 mega elektron volt, bergerak dengan kecepatan 0,98 C, dengan C adalah kecepatan cahaya. Jika kecepatan berenergi tinggi itu ditabrakkan pada target dari logam berat, maka dari pesawat Linek akan dipancarkan sinar X yang berenergi tinggi. Radioterapi dapat dilakukan dengan menggunakan elektron berenergi tinggi. Jadi, Linek dapat juga berperan sebagai sumber radiasi partikel berupa elektron cepat yang dapat dimanfaatkan untuk radioterapi tumor. Selanjutnya tentang brachytherapy. Brachytherapy sendiri berasal dari kata brachyios dari bahasa Yunani yang berarti dekat, sehingga brachytherapy secara bahasa dapat diartikan sebagai terapi jarak dekat. Pada brachytherapy, sumber radiasi diletakkan di dalam atau sangat berdekatan dengan tumor, sehingga akan didapatkan rasio yang tinggi antara jaringan tumor dengan jaringan normal yang mendapatkan radiasi. Brachytherapy dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya ada teknik superficial. Teknik superficial digunakan untuk terapi tumor pada permukaan. Yang kedua ada teknik interstisial yang digunakan untuk terapi tumor dengan menanamkan sumber pada permukaan. Yang ketiga ada teknik intrakaviter yang digunakan untuk terapi tumor dalam suatu rongga. Berdasarkan laju dosis yang digunakan, dikenal 3 metode brachytherapy. Antaranya yaitu yang pertama, LDR atau low dose rate. Untuk laju dosis 50 sampai 70 centigrade per jam. Yang kedua ada MDR atau medium dose rate. Untuk laju dosis 1,2 sampai 1,8 grade per jam. Yang ketiga ada HDR atau high dose rate untuk laju dosis 60 sampai 300 grade per jam.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran, zat radioaktif adalah setiap zat yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas lebih besar daripada 70 kilobecquerel per kilogram atau setara dengan 2 nanocurie per gram. Berdasarkan distribusi dan bentuk geometri, sumber brahiterapi secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber kontinu yang materi radioaktifnya didistribusikan secara merata. Yang kedua, sumber titik yang materi radioaktifnya sebagai sumber dasar serta memiliki dimensi atau ukurannya sangat kecil. Yang ketiga, sumber diskontinu atau sering disebut juga dengan berjajar, yang terdiri dari sumber-sumber titik yang material radioaktifnya terdistribusi secara diskrit dengan memiliki keseragaman dan ketidakseragaman. Selanjutnya yaitu sumber iridium 192. Sumber iridium 192 telah digunakan sejak tahun 1958. Pada awalnya brahiterapi interstisial menggunakan radium 226 yang berbentuk jarum. Namun karena mempertimbangkan faktor keselamatan radiasi, maka radium 226 tidak digunakan lagi. Saat ini mayoritas pengobatan brahiterapi interstisial menggunakan iridium 192 dan iodium 125. Untuk karakteristik iridium 192 sendiri yaitu waktu paruhnya 74 hari, energi sinar gamanya 0,206 MeV sampai 0,612 MeV, energi beta 0,24 atau 8%, 0,536 atau 41%, dan juga 0,672 atau 46%. Untuk exposure rate-nya 0,48 radiasi per jam. Untuk air kermaritnya 1,164 mikrogray per second. Untuk output pada jarak 1 meternya 1 curie. Untuk reaksi intinya 191 iridium dan juga 192 iridium. Untuk bagian dari pesawat brahiterapi sendiri ada mesin afterloader sama aplikator. Yang ini adalah mesin afterloader. Mesin afterloader ini merupakan mesin yang berisi radioaktif. Pada waktu pengobatannya, aplikator akan disambungkan dengan mesin afterloader, sehingga radiasi akan keluar melewati aplikator dan menuju ke target. Sedangkan yang ini adalah aplikatornya. Aplikator adalah alat sejenis jarum yang ditempatkan pada organ yang diperiksa. Aplikator yang digunakan pada pemeriksaan kanker rahim sering disebut dengan Vienna ring. Aplikator biasanya ditempatkan di bawah anestesi. Setelah aplikator telah dimasukkan, gambar akan diambil dalam rangka untuk mengoptimalkan rencana perawatan dan menghitung posisi sumber yang dibutuhkan dan waktu pengobatannya. Selanjutnya yaitu cara kerja pesawat brahiterapi. Yang pertama ada perencanaan awal, yang kedua ada memasukkan aplikator, yang ketiga rencana penyempurnaan pengobatan, yang keempat pengiriman pengobatan brahiterapi afterloader mesin. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai QA dan QC-nya. Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, PP nomor 63 tahun 2000, bab 5 pasal 30, kemudian SK Dirjen Batan nomor 84 tahun 1991, dan SK Kepala Bapeten nomor 21 tentang program jaminan kualitas instalasi radioterapi mengatakan bahwa sumber keluaran radiasi terapi harus dikalibrasi sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun oleh fasilitas kalibrasi tingkat nasional. Selain itu, dalam pasal 5G SK Dirjen Batan nomor 84 tahun 1991 dikatakan bahwa luaran sumber radiasi terapi harus diukur oleh pemegang izin sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan untuk pesawat Sinar X maupun Linek dan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan untuk terapi Cobalt 60 ataupun Cesium 137. Tujuan dari pengukuran tersebut adalah
sebagai salah satu fungsi kendali kualitas dan jaminan kualitas. Selain itu, untuk pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui secara dini tentang kondisi dari pesawat radioterapi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan quality assurance atau kualitas asuransi atau jaminan mutu merupakan suatu program yang termasuk di dalamnya yaitu quality control untuk proses perbaikan dengan memberikan informasi diagnostik yang tepat untuk mengurangi paparan radiasi dan meningkatkan citra radiognostik dengan biaya serendah mungkin dan meminimalisasi suatu kesalahan dengan membuat program kegiatan agar dapat mengukur kembali untuk menentukan apakah peningkatan itu tercapai atau tidak. Sedangkan quality control merupakan mekanisme dan prosedur di mana seseorang dapat menjamin kualitas yang sebenarnya. Program dan kegiatan QA ini secara fisik dibagi menjadi dua program. Yang pertama, program dan kegiatan quality control pesawat. Program ini meliputi pemeriksaan dan penetapan parameter output radiasi atau dosimeter radiasi, serta untuk kerja sistem mekanik dan fasilitas keselamatan radiasi yang dimiliki oleh pesawat radioterapi. Jenis-jenis pemeriksaan yang harus dikerjakan sesuai urutan bagian pesawat. Yang pertama ada panel kontrol. Di sini panel kontrol yang pertama ada uji fungsi setiap macam modus penyinaran pesawat, besaran-besaran display digit, fungsi dari tombol, saklar, dan kunci kontak pesawat, besar energi dari fungsi tombol pemilihan energi, dan fungsi lampu indikator sistem interlock. Selanjutnya yaitu meja penyinaran. Di meja penyinaran ini yang pertama ada ketepatan skala pada pergerakan meja vertikal, horizontal, dan berputar. Yang kedua, kedataran posisi bidang meja untuk arah sagital dan frontal. Yang ketiga, fungsi dari tombol emergency yang ada pada meja pemeriksaan. Yang keempat, untuk kerja pergerakan penyinaran. Selanjutnya, ada mesin penyinaran. Pada mesin penyinaran ini, jenis pemeriksaannya meliputi ketepatan jarak penyinaran dengan sistem FSD dan FID sesuai spesifikasi pesawat. Yang kedua ada ketepatan ukuran lapangan penyinaran. Terus ada ketepatan letak lapangan penyinaran, ketepatan letak titik pusat lapangan penyinaran, ketepatan letak titik sentrasi pada ketepatan kolimator tetap dan berputar, ketepatan skala penyudutan kolimator antara besaran digit dan mekanik, ketepatan skala penyudutan gantry antara besaran digit dan mekanik, ketepatan titik pergerakan isocenter, fungsi sistem interlock, ketepatan posisi wedge, intensitas lampu lapangan penyinaran, dan pregancing wedge atau tray block. Selanjutnya ada kontrol penggerak dengan tangan. Yang pertama, uji fungsi setiap tombol penggerak lapangan penyinaran, gantry, lampu lapangan penyinaran. Yang kedua, uji fungsi tombol emergency. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dosimetri output radiasi yang meliputi penetapan nilai dosis serap berkas radiasi foton dan elektron, penetapan besaran monitor unit pada panel pengendali dengan kesetaraan nilai dosis serap yang diukur, penetapan nilai energi berkas radiasi foton dan elektron, penetapan nilai homogenitas berkas radiasi foton dan elektron, penetapan faktor koreksi luas lapangan penyinaran, penetapan faktor koreksi aplikator elektron,
penetapan faktor transmisi filter wedge, penetapan faktor transmisi alat bantu penyinaran lainnya, dan juga penetapan faktor off axis. Untuk kegiatan dari quality control terdiri dari program harian, mingguan, kuartalan, dan tahunan. Untuk program harian meliputi sistem pengamanan interlock, panel kontrol, pemeriksaan visual dan kebenaran data, serta persiapan dari printer. Yang untuk program mingguan meliputi kebenaran pemuatan sumber aktif pada posisi sumber tiruan dengan simulasi dan juga penetapan sumber aktif. Untuk program kuartalan meliputi kalibrasi, fungsi timer, kebenaran pemeriksaan terhadap pemandu sumber dan penghubung, dan juga kesatuan mekanik. Sedangkan untuk tahunan meliputi algoritma perhitungan dosis, peragaan kondisi kecelakaan, dan juga pemeriksaan terhadap sumber. Yang selanjutnya yaitu program dan kegiatan QA. Yang kedua ada program dan kegiatan pemeliharaan pesawat. Kegiatan ini dimaksudkan agar selalu terawat dan terjaga keakuratan pesawat yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama pesawat varian. Program hariannya meliputi chat laser, field size. Untuk program mingguannya meliputi kalibrasi output, cek kabel connection, dan cek aksesoris pesawat. Dan untuk program bulanannya meliputi cek baterai, fan operator, dan membersihkan filter udara, modulator kabinet, stand, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu pesawat Cobalt 60, meliputi mekanik pesawat Cobalt 60 yaitu FSD dan FID. Dan yang selanjutnya yaitu keselamatan radiasi, yaitu fungsi interlock dan alat monitoring. Selanjutnya yaitu TPS atau Treatment Planning System. Treatment Planning System atau dapat pula disebut dengan sistem perencanaan radiasi merupakan suatu proses yang sistematik dalam membuat rencana strategi terapi radiasi yang meliputi sekumpulan instruksi dari prosedur radioterapi dan mengandung deskripsi fisik serta distribusi dosis berdasar pada informasi geometrik atau topografi yang ada pada pencitraan atau imaging agar terapi radiasi dapat diberikan secara tepat. TPS ini dapat berupa 3D maupun 2 dimensi. Tujuan dari perencanaan radiasi 2 dimensi maupun 3 dimensi adalah untuk menyesuaikan dosis pada volume target dan mengurangi dosis untuk jaringan normal atau organ beresiko yang ada di sekitarnya. Hal ini meliputi yang pertama, posisi pasien terapi dan imobilisasi, yang kedua mengumpulkan data pencitraan pasien, yang ketiga menetapkan volume target dan organ-organ beresiko berdasarkan kumpulan data bentuk-bentuk sinar yang didesain secara grafis dan orientasi sinar, yang keempat bentuk lapangan yang dipilih menggunakan BEV dan distribusi dosis 3 dimensi, yang kelima kalkulasi menggunakan algoritma 3 dimensi dan perbandingan informasi yang dibuat pada DHV atau histogram dosis volume. Komponen dari treatment planning system yang pertama ada hardware. Komponen dari hardware sendiri terdiri dari CPU, high resolution graphic, mass storage atau hard disk, CD-ROM, keyboard and mouse, high resolution graphic monitor, digitizer, color printer, backup storage facility, dan juga network connection. Yang kedua ada software. Untuk komponen software terdiri dari input routines, bentuk dari anatomi, beam geometri atau virtual simulation, kalkulasi dosis, dosis volume histogram, dan juga digital reconstruction radiographic.
Yang ketiga ada image acquisition. Ada dua faktor yang sangat berperan pada pembuatan TPS, antara lain yang pertama, simulasi atau lokalisasi daerah radiasi. Pelaksanaan simulasi ini dilakukan di ruang simulator. Di sini seolah-olah pasien dilakukan radiasi. Untuk itu, jarak sumber sinar ke kulit dan posisi pasien harus sama, baik itu di ruang simulator maupun di ruang sinar atau linek. Yang kedua, yaitu city planning atau city simulator. City planning sangat penting untuk perencanaan terapi dan merupakan kebutuhan utama data imaging untuk 3D radiotherapy treatment planning atau 3D RTTP atau perencanaan terapi 3 dimensi. Perencanaan CT scan adalah melokalisasi tumor dengan jumlah irisan yang sangat banyak dengan ketebalan 2-10 mm. Semakin tipis irisan, maka jumlah irisan akan semakin banyak. Dengan demikian, kualitas pencitraan dapat semakin meningkat. Demikian tadi pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.